Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Maulin, NIM 2018-05-10-204. Saya kali ini akan membahas tentang normalisasi kesepakatan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Israel. Lalu apa sih normalisasi itu? Normalisasi adalah menjadikan kedua belah pihak atau negara untuk meluruskan hubungan perdamaian yang sebelumnya tidak normal menjadi normal. Normalisasi dengan Israel bukan hanya membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Hal tersebut juga mencakup dalam hubungan politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, intelijen, dan lain sebagainya. Dan normalisasi Israel berkaitan erat dengan pengakuan negara Israel serta konflik perebutan wilayah Palestina. Normalisasi sebelumnya sangat sulit dilakukan di negara Timur Tengah karena adanya penolakan hubungan diplomatik dengan Israel demi membela Palestina. Namun, pada tahun 1979, normalisasi pertama berhasil dilakukan antara Mesir dan Israel. Kemudian berlanjut 1994, Yordania ikut menyusul melakukan kesepakatan damai hubungan bersama Israel. Setelah sekian tahun lamanya, lebih dari 20 tahun, beberapa negara Timur Tengah mulai membuka hubungan diplomatiknya dengan Israel. Di antaranya Uni Emirat Arab dan Bahrain. Uni Emirat Arab langsung diwakilkan oleh Menteri Luar Negerinya Syekh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdul Latif bin Rashid Al Zayani yang melakukan kesepakatan normalisasi dengan Israel dengan diwakilkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa 15 September 2020 dengan menandatangani perjanjian Abraham Accords di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, yang langsung dihadiri oleh Donald Trump yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dan juga saksi dari perjanjian Abraham Accords. Uni Emirat Arab dan Bahrain menjadi negara Arab pertama dalam seperempat abad mengakhiri tabu yang berlangsung lama dalam sebuah persekutuan kembali yang strategis negara-negara Timur Tengah melawan Iran. Israel dan Amerika Serikat selama ini membagikan data tentang Iran kepada Uni Emirat Arab. Hal yang sama juga dilakukan kepada Bahrain untuk memperkuat koalisi melawan Iran juga menjadi nilai plus bagi Israel. Netanyahu menganggap Israel sebagai musuh utama Israel. Kemudian normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel. Faktanya hubungan Uni Emirat Arab dan Israel sebenarnya telah terjalin cukup lama dan diam-diam atau tertutup. Uni Emirat Arab dan Israel menjalin kerjasama terutama di bidang keamanan dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat itu, tahun 2015, Israel membuka kantor diplomatik di ibu kota Emirat Abu Dhabi terkait Badan Energi Terbarukan Internasional. Namun baru belakangan ini muncul gagasan tersebut dan akhirnya resmi terwujud. Dilansir dari laman website CNN Indonesia yang mengatakan bahwa lewat panggilan telepon pada Kamis 13 September 2020 antara Trump, Perdana Menteri Israel Netanyahu dan putra mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed untuk membuat keputusan hubungan baru antara dua negara itu tercetus. Menurut pemerintah Uni Emirat Arab, kesepakatan itu berdampak dihentikannya rencana Israel menganeksasi sebagian tepi barat Palestina dan memberikan kesempatan bagi Israel dan Palestina untuk memperbarui negosiasi guna mengakhiri konflik kedua belah negara tersebut. Namun, di sisi lain, pejabat Israel menggunakan kata menangguhkan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Penggunaan istilah menangguhkan adalah upaya untuk menenangkan kelompok dan faksi politik pro-aneksasi yang telah mengkritik perjanjian tersebut. Pada 16 September 2020, Menteri Luar Negeri Israel dan Uni Emirat Arab meresmikan layanan telepon langsung antara kedua negara dalam panggilan pertama mereka yang diumumkan setelah perjanjian. Lalu Kepala Badan Intelijen Israel, Mossad, Yossi Cohen, mengunjungi Uni Emirat Arab pada 18 September 2020 untuk pembicaraan keamanan. Kunjungan resmi pertama oleh seorang pejabat Israel sejak kesepakatan itu. Pada 31 Agustus, delegasi Israel, Amerika,
lepas landas pada penerbangan komersial dari Tel Aviv ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Jika persekutuan ini berhasil, akan mendorong kemakmuran dan menaikkan wibawa Uni Emirat Arab di mata internasional dan memberikan keuntungan tersendiri bagi Uni Emirat Arab yang berupaya menjadi kekuatan militer global yang disegani, tapi juga pusat bisnis dan wisata. Beberapa keuntungan yang didapat Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab yang bekerjasama dengan Institut Saint Weizmann Israel untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Ini menawarkan kesempatan untuk diplomasi sains dan dialog dari mana orang dapat menemukan kesamaan dan membentuk pemahaman moral bersama yang baru. Uni Emirat Arab juga memperoleh jet F-35 Israel yang canggih yang sebelumnya tidak berhasil Uni Emirat Arab dapatkan. Uni Emirat Arab juga mendapatkan stealth fighter dan jet tempur elektronik EA-18G. Hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah. Namun, mereka diyakini mengincar senjata lainnya untuk menghadapi Iran yang berada di seberang Teluk Persia. Adapun normalisasi Bahrain Israel. Bersamaan dengan normalisasi Uni Emirat Arab Israel, sehari sebelum penandatanganan, Donald Trump mengunggah cuitan melalui akun Twitter pribadinya mengatakan bahwa Bahrain ikut serta dalam kesepakatan Abraham Accords dengan Israel. Bukan tanpa alasan Bahrain melakukan normalisasi dengan Israel. Pemimpin Bahrain yang berasal dari kelompok Sunni menganggap komunitas Syiah di negara mereka berpotensi menjadi pembelot untuk Iran, karenanya Bahrain melakukan kesepakatan dengan Israel sebagai aliansi dalam pemberantasan Iran. Bahrain mengincar perdagangan bebas, salah satunya karena Israel merupakan pemain besar dalam industri teknologi global. Setelah upacara penandatanganan yang dilaksanakan di Amerika, Menteri Transportasi dan Telekomunikasi Bahrain serta Menteri Transportasi Israel membahas kerjasama kedua negara menurut laporan kantor berita pemerintah Bahrain, BNA. Pemerintah Israel mengirim delegasinya ke Bahrain membahas dan meresmikan kelanjutan normalisasi hubungan yang mereka sepakati beberapa pekan lalu. Beberapa hal yang akan dibahas di Bahrain mulai dari komunike bersama hingga nota kesepahaman. Penandatanganan komunike adalah peresmian hubungan diplomatik antara Israel dan Bahrain. Pada saat komunike itu ditekan, maka Israel dan Bahrain resmi menjadi rekan diplomatik. Efeknya kedua negara boleh membuka kedutaan besar di wilayah satu sama lain. Nota kesepahaman pemerintah Israel menyampaikan bahwa akan ada 6 hingga 8 nota kesepahaman atau MOU yang ditawarkan ke Bahrain. MOU itu mencakup beberapa hal, termasuk kerjasama ekonomi dan pertahanan. Tepatnya Oktober 2020, Kepala Agensi Intelijen Israel Mossad, Yossi Cohen, sudah memberi sinyal soal kerjasama apa saja yang akan dibangun dengan Bahrain. Salah satunya adalah pertahanan, keamanan, dan intelijen. Lalu berikutnya ada Abraham Accords Agreement atau Abraham Accords Declaration of Peace, Cooperation, Constructive, Diplomatic, and Friendly Relations. Perjanjian tersebut dinamai menurut nama Patriark Umum Abraham yang dianggap sebagai nabi oleh 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Yahudi, dia adalah pendiri dari Covenant of the Pieces, hubungan khusus antara Ibrani dan Tuhan. Sementara dalam agama Kristen, dia adalah nenek moyang spiritual dari semua orang, baik Yahudi atau non-Yahudi. Dan dalam Islam itu dia dipandang sebagai penghubung dalam rantai nabi yang dimulai dengan Nabi Adam dan berpuncak pada Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Abraham Accords sebagai sebuah hasil dari hubungan 3
negara antara Uni Emirat, Bahrain, dan Israel. Perjanjian itu melengkapi perjanjian normalisasi yang pernah terjadi pada puluhan tahun lalu dengan Mesir dan Yordania. Berikut isi lengkap perjanjian Abraham Accords yang dikutip dari Times of Israel yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari portal Sindo News International. Deklarasi Abraham Accords. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyadari pentingnya menjaga dan memperkuat perdamaian di Timur Tengah dan seluruh dunia berdasarkan saling pengertian dan hidup berdampingan, serta menghormati martabat dan kebebasan manusia, termasuk kebebasan beragama. Kami mendorong upaya untuk mempromosikan dialog antar agama, antar budaya, untuk memajukan budaya perdamaian di antara tiga agama, Ibrahim, dan seluruh umat manusia. Kami percaya bahwa cara terbaik untuk mengatasi tantangan adalah melalui kerjasama dan dialog, dan bahwa mengembangkan hubungan persahabatan antar negara memajukan kepentingan perdamaian abadi di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Kami mencari toleransi dan rasa hormat kepada setiap orang untuk menjadikan dunia ini tempat di mana semua orang dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan harapan, tidak peduli ras, kepercayaan, atau etnis mereka. Kami mendukung sains, seni, kedokteran, dan perdagangan untuk menginspirasi umat manusia, memaksimalkan potensi manusia, dan mendekatkan bangsa. Kami berusaha untuk mengakhiri radikalisasi dan konflik untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepada semua anak. Kami mengejar visi perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Dalam semangat ini, kami dengan hangat menyambut dan didorong oleh kemajuan yang telah dibuat dalam membangun hubungan diplomatik antara Israel dan tetangganya di wilayah tersebut di bawah prinsip-prinsip Abraham Accords. Kami didorong oleh upaya berkelanjutan untuk mengkonsolidasikan dan memperluas hubungan persahabatan tersebut berdasarkan kepentingan bersama dan komitmen bersama untuk masa depan yang lebih baik. Nah, tadi yang sudah dibacakan adalah isi dari Abraham Accords. Uni Emirat Arab dan Bahrain sebagai negara Arab yang keluar dari zona amannya dengan melanggar inisiasi perdamaian negara-negara Arab ketika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan normalisasi tersebut mendapatkan kecaman langsung dari Palestina karena Uni Emirat Arab dan Bahrain telah melanggar inisiasi perdamaian Arab serta melakukan pengkhianatan. Namun di sisi lain, pejabat Uni Emirat Arab dan Bahrain berusaha memberikan keyakinan mereka tidak akan meninggalkan Palestina. Kedua negara itu tetap berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Bagi negara kawasan Timur Tengah, kesepakatan Abraham Accords itu menandai perubahan bagi negara-negara Arab yang selama puluhan tahun berada pada masa status quo untuk mempertahankan persatuan melawan Israel. Langkah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel sendiri didasarkan pada ketakutan atas meningkatnya pengaruh Iran di kawasan dan pembangunan rudal balistik. Terima kasih atas perhatiannya.